Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang kepada semuanya yang sudah bergabung dalam Google Meet ini. Nah, hari ini kita akan belajar PKN ya, Nak, tentang peraturan dalam keberagaman. Ya. Oke. Nanti Ibu akan sharekan beberapa materi pelajaran tentang tema 2 ini ya, yang berkaitan dengan persatuan dalam keberagaman ya. Oke, ini Ibu sharekan materi sekarang ya, sekarang Ibu sharekan materi ya. Oke, ini masih ada teman kita yang baru bergabung ya. Oke, ini materi Ibu. Sudah nampak materinya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah nampak ya. Oke, baik. Ini materi kita yaitu tentang persatuan dalam keberagaman ya. Oke, nah persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecahkan ya. Itu arti kata satu yang tidak terpecahkan. Sebentar, ini ada teman kita yang baru masuk lagi ya. Oke ya. Ibu lanjutkan lagi ya, Nak. Oke, nah, menjaga persatuan dan kesatuan itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, ini beberapa contohnya, yaitu yang pertama peduli terhadap orang lain. Kemudian yang kedua mendahulukan kepentingan bersama. Dan yang ketiga itu toleransi terhadap umat beragama lain. Ya, itu cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Ya, apa artinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, benar sekali ya. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, tetapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Ya. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan itu antara lain itu dapat terciptanya suasana damai, belajar lebih menyenangkan, terhindar dari konflik, dan juga mendapat menjaga keutuhan bangsa. Itu berbagai manfaat ya, Nak, kalau kita hidup bersatu ya. Nah, contoh-contoh hidup rukun dan bersatu itu yang pertama saling membantu, saling menghargai perbedaan, kemudian peduli tetap terhadap sesama ya. Nah, ada hal yang perlu kita ingat bahwa kalau kita hidup rukun dalam keberagaman itu menjadi landasan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Maka kita harus selalu hidup rukun dalam keluarga, dengan teman, juga dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak bisa nggak menyebutkan contoh lain, contoh hidup rukun ini? Ayo, apa contoh lain hidup rukun? Ada yang bisa sebutkan? Ya, contoh lain hidup rukun, misalnya di rumah bersama adik, ya berbagi makanan dengan adik, ya kan?
bermain bersama dengan nanti, belajar bersama. Nah, itu contoh-contoh hidup rukun ya. Masih ada lagi enggak contoh hidup rukun? Baik, itu contoh-contohnya ya. Kalau tidak ada itu lagi. Apa ada? Bermain bersama abang kakak tadi. Ya, boleh ya. Membantu orang tua di rumah. Ya, itu juga boleh ya. Membantu orang tua itu juga boleh ya. Itu contoh hidup rukun dan berbakti. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita tahu ya nak bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kita dijajah itu sangat lama ya. Dijajah oleh Belanda itu sekitar 350 tahun dan dijajah oleh Jepang itu sekitar 3,5 tahun. Jadi waktu yang lama kita dijajah. Nah, saat itu bangsa Indonesia tidak mampu melawan penjajah karena perlawanan masih bersifat kedaerahan dan juga kurangnya persatuan dan kesatuan. Ya, jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi sekarang kita sudah merdeka, tapi tetap kita harus bersatu untuk mewujudkan Indonesia maju ya, nggak boleh kita terpecah belah. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Nah, ini pada tanggal 20 Mei 1908 ini pada masa penjajahan itu terbentuklah organisasi utama yaitu organisasi namanya Budi Utomo. Itu sebagai awal kebangkitan bagi bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Ya. Itu adalah organisasi yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Namanya adalah organisasi Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini nama organisasi ya. Nah ini organisasi Budi Utomo ini digagas oleh yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi yang sebelah kiri ini namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah kemudian setelah organisasi Budi Utomo itu berdiri, maka diketuai oleh Dr. Sutomo. Jadi yang sebelah kanan ini adalah namanya Dr. Sutomo. Beliau adalah ketua dari organisasi Budi Utomo. Nah, sejak adanya organisasi Budi Utomo ini, maka Indonesia sepakat untuk bangkit ya, melawan penjajah itu bersama-sama. Maka kemudian bermunculanlah organisasi-organisasi lain ya, seperti Jong Japa, Jong Celebes, kemudian Jong Ambon, kemudian Jong Sumatera Nembon. Kalau Jong Sumatera Nembon itu perkumpulan orang-orang dari Sumatera ya. Jong Japa itu perkumpulan orang-orang dari Jawa ya. Nah, kemudian mereka bersatu. Melalui organisasi itu bangsa Indonesia bersatu ya. Bentar ya nak, ada teman kita masuk. Oke, ibu lanjutkan kembali nak. Nah, kemudian setelah bersatu, maka pada tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah itu berarti janji, ya, janji bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, maka bangsa Indonesia bertekad untuk melawan penjajah itu bersama-sama, bersatu. Ya. Maka kemudian tanggal 28 Oktober ini diperingati sebagai hari apa ini? Tanggal 28 Oktober? Melawan Sumpah Pemuda. Iya, benar ya, sebagai hari Sumpah Pemuda ya. Kemudian kalau tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai hari apa nah? 20 Mei. Tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional ya. Karena itu tadi disebutkan kebangkitan bagi bangsa Indonesia ya. Berdirinya organisasi ini awal kebangkitan, maka tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari kebangkitan nasional ya. Nah, ini Sumpah Pemuda, ada 3 isi Sumpah Pemuda. Ada nggak anak-anak yang masih ingat isi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. 1.
Kami putra dan putri Indonesia. Ayo, siapa yang masih ingat? Yuk, satu dulu. Apa bunyi Sumpah Pemuda yang pertama? Ada yang ingat? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia junjung bahasa Persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu bunyi Sumpah Pemuda ya. Nah, kemudian sejak adanya Sumpah Pemuda ini, bangsa Indonesia bertekad bersatu melawan penjajah. Nggak mau mereka terpisah-pisah, tapi udah bersatu ya. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan. Ya, itu berkat adanya peraturan dan kesatuan. Jadi peraturan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah ini, kita kan sekarang merdeka. Nah kita perlu mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif. Untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan persatuan antara lain itu lihat belajar menggapai cita-cita ya. Jadi walaupun sekarang kondisinya pandemi corona seperti saat ini, anak-anak harus semangat untuk belajar dalam rangka membaik. Kemudian juga menjalin kerukunan dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, ya kan. Kalau di rumah mungkin dengan abang atau dengan adik kita harus hidup rukun ya. Nggak boleh kita suka berkelahi ya. Kita harus saling hidup rukun dalam keluarga ya. Kalau ada makanan bagi sama-sama dengan adik ya kan, nggak boleh kelahi. Ada mainan juga gitu, main sama-sama dengan adik ya. Kemudian yang ketiga juga saling membantu dengan teman yang kesulitan belajar. Nah caranya bagaimana? Bisa kita telepon, bisa kita WA, atau bisa kita video call ya. Kita bantu teman kita yang kesulitan. Kemudian yang keempat, kita saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan budaya. Ya. Nah, kita kan beragam suku budaya, kita saling menghargai dalam keberagaman tersebut. Nah ini demikian materi yang ibu sampaikan ya. Nah mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh lain, contoh-contoh lain hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Yuk, siapa yang mau sebutkan boleh ya. Mengisi hal-hal positif dalam misi kemerdekaan ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Yuk, ada yang mau sebutkan? Ya, ada yang disebutkan contoh lain? Boleh disebutkan ya. Ada contoh lain? Ya, misalnya hidup rukun dengan adik, ya kan? Mengikuti upacara bendera, ya kemarin seperti di 3 Agustus, mengikuti upacara walaupun dari rumah masing-masing. Belajar Ya, dengan boleh, tekun. belajar dengan tekun, boleh. Ada lagi? Ya, tapi ada yang mau disampaikan? Ya, boleh ya, contoh-contoh lain. Yang merupakan contoh hidup bersatu untuk mengisi kemerdekaan. Ada lagi? Oke, baik, tapi tidak ada, tadi sudah cukup ya contoh-contoh. Apa nah? Mengamalkan Iya, Pancasila. mengamalkan Pancasila adalah hal yang sangat baik ya. Itu hal positif yang dapat kita lakukan ya.
pengamatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Oke, baik. Itu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Nah, Ibu harapkan itu bukan hanya kita pelajari ya, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan Google Meet ini, kita foto bersama dulu ya. Tadi sudah foto di awal, coba kita foto lagi di akhir ya. Ya, siapa tahu tadi masih ada teman-teman yang belum ikut dalam foto. Dia boleh buka kameranya, kita foto bersama ya. Ya, buka kameranya dulu, kita foto bersama lagi ya, nak. Ya, jadi pada tutup kamera ya itu kurang tahu karena jaringan atau bagaimana ini ya. Jadi, oke. Udah mikro ya, yang nampak saja ya, saya. Yang nampak saja ya. Yuk, buka kameranya yang bisa buka kamera. Yuk. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik, anak-anak. Terima kasih. Oke, setelah ini nanti anak-anak buka e-learning ya, buka e-learning, buka Superbia. Nah, di sana ada link Google Form tentang AKN. Nah, itu nanti anak-anak baca ya. Sekarang anak-anak boleh keluar dari Google Meet, langsung buka aplikasi Superbia dan kerjakan saya di Google Form. Oke, silakan anak-anak keluar.